Ya Nuh, ya Nuh. Assalamualaikum Pak Cak Warto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camat. Iya, gimana Pak? Mau ini nih mau nanya-nanya tentang apa? Bencana kan sekarang ini lagi banyak bencana. Apakah di Semeru meletus, terus di Gorontalo itu gempa bumi, terus terakhir kemarin di daerah Jawa Barat longsor. Apakah ada kaitannya dengan ayat-ayat Quran? Itu gimana penjelasannya, Cak? Saya mau nanya Cak Warto. Demikian pertanyaan saya nih. Tentang bencana gunung meletus yang baru-baru ini ya. Semeru, Merapi, ada kedengaran nanti apa gunung mana Arjuna. Bahkan air surut di Merak. Air laut pasang di Jakarta Utara kemarin beritanya begitu ya. Pertanyaannya, ada nggak kaitannya dengan Al-Quran? Kalau kita melihat kenyataan kejadian fenomena alam itu, ya semestinya ada kaitannya dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur alam semesta ini kan, untuk kehidupan, petunjuk untuk mengatur kehidupan itu. Kalau yang kaitannya dengan gunung meletus yang terkait dalam Al-Quran, itu bisa dilihat di, kalau nggak salah, surat At-Takwir ya. At-Takwir sama surat At-Tur. Nanti kita lihat ya. Yang punya aplikasi itu, ada yang Qurannya ada aplikasi itu. Surat At-Tur itu nggak tahu surat berapa, sama surat At-Takwir coba kita baca dulu. Surat At-Tur. Ya, At-Takwir ayat 6. Atau nanti bisa kita bacalah dari ayat pertamanya. Itu nanti coba kita karena pertanyaannya ada nggak kaitannya dengan Al-Quran, ya kita coba lihat di Al-Quran. Surat At-Takwir ya. Takwir. At-Takwir, nah itu surat keberapa? Nanti dicari. Nah, saya cari dulu di aplikasi Quran. Nah, sebaiknya di HP itu ada aplikasi Al-Quran. Jadi kalau sewaktu perlu bisa. Nah, bentar ya, Pak Ahmad ya? Iya Pak. Ya, Cak. surat At-Takwir saya carikan dulu. At-Takwir. Surat At-Takwir. Surat At-Takwir. At-Takwir. Saya cari dulu. Atau barangkali Ibu ada bisa ketemu surat At-Takwir? Udah ketemu tapi artinya ini. Dulu. At-Takwir ya. Coba di ayat 6-nya ini. Nah, At-Takwir ayat 6 menerangkan tentang laut. Kalau ini tentang laut. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal biharu sujirat. Nah, artinya wa idza, dan apabila al biharu, lautan-lautan. Bihar itu bentuk jamak dari bahar ya. Bahrun itu kan laut satu. Kalau bihar itu laut-laut. Wa idza, dan apabila al biharu, laut-laut itu sujirat, meluap. Nah, laut itu meluap. Jadi dikatakan bahwa kok di laut itu meluap, berarti luapan sini adalah berupa api. Jadi, dan apabila laut-laut itu menjadi luapan api, gitu. Api yang meluap itu, sujirat itu. Nah, ini coba kita hubungannya dengan gunung dan lain sebagainya. Kita coba kita lihat dari ayat 1-nya dulu ya. Nah,
ini ayat pertamanya idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Matahari kan juga berputar ya. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idza, dan apabila anujumu, bintang-bintang itu kadarat gitu ya. Wa idzan nujumun kadarat gitu. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Nanti matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idza, dan apabila gunung-gunung itu suyirat, dihancurkan. Karena hubungan dengan gunung kan? Iya. Matahari juga nanti digulung sama Allah. Bintang-bintang juga bisa dijatuhkan. Makanya kalau di Jawa itu ono lintang aleh itu bintang jatuh, apa orang sebut meteor itu ya. Itu terjadi juga, sudah pernah fenomena malam. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, yaitu kalau kayak kemarin peristiwa Gunung Semeru kan dihancurkan oleh Allah itu. Dengan cara apa itu? Dengan letupan ya, disebut dengan gunung meletus itu ada lahar, ada lava. Kemudian gunung yang lain juga menyusul, Merapi. Kalau kemarin saya dengar kabar karena Arjuna juga di Malang ya. Iya, Arjuna. Sudah mulai juga. Belum nanti gunung Krakatau itu. Nanti kalau apabila itu dihancurkan ya caranya dengan meletus itu. Nah, kemudian wa idzal isyaru utilat, ya. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi, orang sudah sibuk kan, ada banyak bencana, gunung meletus ini semua itu, ya. Bahkan kita lihat kemarin juga binatang-binatang banyak yang ditinggalkan, bahkan banyak yang terjebak sama lahar, itu. Ada bebek, ada apa, kalau di sana unta. Gitu. Iya. Wa idzal wukhushu khusirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, binatang liar berkumpul. Wa idzal biharu sujirat. Nah, dan apabila lautan-lautan itu menjadi luapan api, sujirat itu. Nah, itu setelah ini nanti akan ada itu. Iya. Di lautan itu. Iya. Di laut itu juga ada lagi. Makanya ada semacam gunung gitu, ada api juga, itu diterangkan surat At-Tur. Atur. Ya, At-Tur, nanti kita lihat di surat At-Tur ya, yang dimaksud suyirat itu. Atur. At-Tur ayat 6. Nah, di surat At-Tur ayat 6 diterangkan wal bahril masjur, wal bahril masjur. Nah, ini wawunya wawu kosam, ini wawunya sumpah. Dan demi gunung yang di dalamnya ada api, di dalamnya ada api. Itu wal bahri. Dan demi laut yang di dalam tanahnya itu ada api. Jadi di laut itu ada api. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama siapa, itu sudah ada orang ahli yang melihat ada api di dasar laut. Nah, ternyata di laut itu ada lapisan api sebetulnya. Itu. Jadi hubungan nanti setelah ini bisa jadi nanti bencana itu. Kayak kemarin katanya di Merak lahitnya tiba-tiba surut. Yang bisa aja itu lempengan bumi yang di dasar laut itu bergeser. Tiba-tiba begitu udah selesai malah air pasang kayak tsunami di Aceh. Kayak bencana-bencana itu akibatnya itu di Quran dijelaskan emang seperti itu. Di laut itu juga di dalamnya ada api itu. Wal bahril masjur. Nah, dari fenomena alam ini jelas kalau dikaitkan dengan Al-Quran, di Quran sudah dijelaskan jauh-jauh hari itu memang ada itu. Makanya timbul ilmuwan BMKG itu bisa meneliti gunung ini begini, ini gempa bumi sekian. Karena di Quran memang sudah ada sinyal-sinyal itu supaya manusia ini berhati-hati. Intinya seperti itulah. Nah, nanti coba dia dilihat lagi di surat apa ya? Di surat An-Naml misalnya ya. Surat An-Naml ayat 88. Ya, An-Naml surat 88. Coba carikan nanti. Ya karena di pertanyaannya ada nggak kaitannya dengan Al-Quran? Ada. Peristiwa-peristiwa itu. Ya dari gunung.
An-Naml ya, coba di An-Naml nanti. Surat An-Naml ayat 88 ini ada. Kita buka aja Quran biar kita tidak salah. Ayat 88. Ketemu Ibu? Ada? An-Naml ayat 88. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan gunung menurut Al-Quran? Bagaimana gunung itu menurut Al-Quran ya? Sama mau baca atau saya? Yang saya baca ya. Nah, saya bacakan ya. Watarol jibala tahsabuha jamidatan wahia tamurru marosahab. Ya. Sun Allahilladzi atqona kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Wataro itu artinya dan engkau melihat gitu ya, wataro dan kamu melihat al jibala gunung-gunung. Kalau jabal kan satu, kalau jibal jamak. Ya. Watarol jibala dan engkau lihat gunung-gunung itu tahsabuha. Nah, engkau menyangka gunung-gunung itu, nah kamu sangka dia itu jamidatan itu. Jamidatan itu ada tetap di tempatnya. Kamu melihat gunung-gunung itu seolah-olah dia itu tetap di tempatnya, seolah-olah nggak bergerak, seolah nggak bergeser. Padahal menurut Al-Quran itu ya, wahya tamuru itu, wahya tamuru itu. Padahal dia itu berjalan marosahabi sebagaimana jalannya awan. Jadi gunung itu jalan dia. Itu gunung-gunung itu jalan sebetulnya. Nah, tapi kelihatan pandangan kita kan tetap kan dia jalan, sebelum dia jalan. Ya sama kayak kita seolah-olah kan melihat matahari itu sepertinya kan diem ya. Padahal matahari itu juga jalan. Bulan juga kita lihat diem, bintang diem, padahal dia juga berjalan sebetulnya. Saking cepatnya jalan. Nah, bumi ini juga berputar dan berjalan mengelilingi matahari. Jalan, nah gunung ada di bagian bumi. Dia berjalan. Jadi jalan seperti jalannya awan. Namun kita menganggap dia seolah-olah benda mati, nggak ada apa-apanya. Seolah-olah kan kita santai-santai senang. Padahal tiba-tiba dia bisa aja, dia itu hidup dan dia berjalan gitu, seperti jalannya awan. Nah, kemudian Allah nyatakan sun Allahilladzi atqona kulla syai'in. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Tiap sesuatu dibuat kokoh gitu. Padahal dia jalan kayak awan tapi dibuat kokoh oleh Allah. Itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dan Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Terus apa hubungannya dengan gunung gitu loh ya kan? Kok gunung terus kok Allah mengetahui dengan apa yang kita kerjakan? Ya kita ini punya hubungan erat dengan alam semesta. Gitu. Kenapa ini? Ya bisa aja. Ya gunung-gunung itu walaupun kelihatannya begitu, dia juga mengitari kita, ngelilingi kita, dia tahu tentang kita, mungkin juga merekam jejak langkah kita, perbuatan kita juga direkam juga oleh gunung, mungkin oleh langit, oleh apa. Sehingga Allah mewanti-wanti, ingat ya, Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Tapi sebelum Allah mengatakan Allah tahu yang apa kamu kerjakan, Allah cerita dulu tentang gunung. Engkau lihat gunung-gunung itu yang engkau sangka dia tetap diam di tempatnya. Padahal gunung itu berjalan. Ya kalau sewaktu-waktu dia mau menggibas kamu juga mungkin kalau Allah kehendaki bisa gitu. Yang ngerubuhin kamu atau apa, atau dia bergoyang miring sedikit, terus tanahnya juga miring gitu. Kita juga bisa jadi celaka karena itu kan gitu. Jadi ini erat hubungannya, bisa jadi karena memang manusia ini kan pengemban amanat dari Allah sebetulnya, pengemban amanat dari Allah. Dan amanat-amanat itu dulu-dulunya pernah ditawarkan pada langit, pada bumi, pada gunung, pada laut. Mereka nolak, manusia nerima. Itu. Nah, ketika manusia menerima, ternyata manusia nggak bisa mengemban amanat itu dengan baik. Nah, di saat manusia nggak bisa mengemban amanat dengan baik, disitulah maka Allah akan murka. Nah, kemurkaan itu bisa aja
diwujudkan dengan bentuk kemurkaannya gunung-gunung, lautan, ya kan, langit, menurunkan hujan yang berurus sebanyak-banyak sehingga jadi banjir, laut pasang, ya kan, tsunami, bisa aja itu bentuk-bentuk kemurkaan Allah terhadap manusia yang tidak amanah. Karena dasarnya tadinya kaitannya amanat itu ditawarkan ke gunung, ke langit, ke bumi, ke itu ada kaitannya juga dengan Quran. Karena kalau dia pertanyaan ada enggak kaitannya dengan Quran, ya ada. Nah, nyatanya nanti surat itu Al-Ahzab. Nah, Al-Ahzab ayat 72. Itu ada, nanti tak carikan ya. Itu Al-Ahzab. Biar kita enak kalau kita baca kan, kalau takutnya salah nanti. Al-Ahzab ayat 72. Silahkan dicari. Nah, karena pertanyaannya memang rada rumit juga. Ada nggak kaitannya dengan Al-Quran? Iya. Ya, kalau kita cari ada, tidak mungkin tidak ada. Semua kejadian di alam ini pasti ada dalam Al-Quran. Iya. Karena Al-Quran ini kan sunatullah, jadi Allah berikan petunjuk untuk mengatur alam semesta, sehingga ketika tidak ada kesesuaian dengan Al-Quran, ya pasti akan terjadi kerusakan. Itu bisa juga menjadi murka Allah yang ditampakkan melalui gunung, melalui laut. Karena orang sudah lari dari petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran gitu. Ya ada kaitannya pasti. Kalau kita lihat kondisinya kan kayak begitu. Nah, ini ada nih ayat 17 saya bacakan ya. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula. Ini malah ini lagi. Inna aradnal amanata, sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan amanat, al-amanat ala samawati kepada langit. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya aku telah mengemukakan amanat itu, menyerahkannya kepada langit. Gitu ya. Wal ardi, dan bahkan aku tawarkan juga, aku kemukakan juga amanat itu kepada bumi. Wal jibali, dan aku kemukakan juga kepada gunung. Ini gunung, ini amanat. Fa'abaina. Maka mereka semua enggan untuk menerima amanat itu. Langit nggak mau menerima, bumi nggak mau menerima, gunung pun nggak mau menerima. Kenapa? Jadi fa'abaina ayyahmilnaha. Jadi maka mereka itu enggan untuk memikul amanat itu. Wa asfaqna minha, dan mereka takut dari amanat itu. Takut kalau tidak bisa menunaikan amanat dengan baik, takut khianat. Nah, langit nggak mau menerima, takut nggak bisa amanah. Bumi nggak mau menerima, nggak mau memikul amanat, takut nggak bisa mengerjakan amanat dengan baik. Gunung-gunung pun nggak mau menerima, padahal itu kan lebih besar, lebih tinggi, lebih gagah. Takut nggak kuat menerima amanat itu, dan dilarahnya wa hamalahal insan. Dan ternyata amanat itu dipikul, diterima oleh manusia. Makanya kemudian di akhir ayat nyata innahu kana zuluman jahula, sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan jahil. Di sini kata doliman dan kejahilan manusia. Gunung yang gede, langit yang gitu nggak mau terima amanat. Kok manusia mau? Nah, amanat yang dibebankan oleh Allah kepada kita dulu pernah juga diadakan perjanjian, namanya perjanjian ilahiyah, itu harusnya di surat Al-A'raf dulu. Nah, itu adalah tentang syahadat. Perjanjian itu kan syahadat. Alastu birabbikum, bala syahidna itu. Dulu pernah terima. Nah, terima itu kita tugaskan ke alam dunia untuk menjadi khalifah yang akan mengemban amanat itu, untuk mengatur segala macam yang ada di muka bumi ini sesuai dengan kehendak yang menciptakan alam semesta, bukan untuk menuruti seluruh keinginan hawa nafsu. Ternyata manusia ingkar, lupa dengan perjanjiannya dengan Tuhan. Dia lebih cenderung menuruti hawa nafsu, bukan mengabdi mengawula kepada Allah, malah menjadi mengabdi menghambakan diri pada nafsu. Disinilah nggak sesuai janjinya dengan perbuatan, ucapan, akhirnya kualat. Nah, itu namanya kualat, itu asal usul kualat itu. Nah, kualat itu orang yang mendapat murka Allah, itu namanya kualat. Nah, ini bisa jadi kalau dipertanyakan bagaimana kejadian bencana kayak gunung meletus, kayak Semeru, kayak Merapi, Arjuna, gunungnya, itu kaitannya ada nggak dengan Al-Quran? Ada. Ya, itu ya kita sikapi sebagai pelajaran, bisa jadi peringatan dari Allah. Dari kalau Allah murka sewaktu-waktu bisa aja menggunakan alat apa aja yang digunakan. Maka dari sinilah manusia harus mulai bangkit
bangkit dari kedoliman dirinya, bangkit dari kejahiliahan atau kebodohan. Ya, lihat caranya gimana? Ya udah, makmur kan masih salim, makmur kan masih zikir, makmur itu untuk introspeksi diri. Insya Allah nanti ke depan kita akan memperbaiki diri yang tadinya jelek supaya jadi kurang baik, yang kurang baik supaya jadi baik, yang baik bisa jadi lebih baik, terus dikulinakno terus ya sebisa-bisanya. Kalau nggak bisa ya dibisa-bisakan, nanti lama-lama akan dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disitulah yang kita harapkan bisa husnul khotimah. Demikian Pak Mas. Ya. Makasih Cak. Ya. Cekap. Makasih ya Cak. Alhamdulillah. Ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.